Hai semua, kembali lagi di channel Anak SMK. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di dalam cerita Haikyuu, lebih tepatnya di generasinya Hinata, terdapat beberapa siswa SMA yang skill bola volinya sangat hebat. Saking banyaknya siswa-siswa tersebut, di generasinya Hinata sampai dijuluki generasi monster. Bahkan, tak sedikit dari generasi monster yang melanjutkan bermain voli setelah mereka lulus SMA, seperti bermain di liga profesional. Bahkan ada juga yang sampai bermain membela timnas voli Jepang. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum tahu, Anak SMK akan merangkum siapa saja dari generasi monster yang bermain untuk timnas voli Jepang. Sebelum masuk ke pembahasan, line up timnas voli Jepang yang ini dibentuk untuk bertanding di Olimpiade Tokyo 2021. Oke, kita lanjutkan. Di pemain yang pertama ada Suna Rintaro. Middle blocker dari tim Inarizaki yang memiliki gaya spek yang unik ini masih berlanjut bermain voli dan masuk sebagai middle blocker timnas voli Jepang. Hakuba Gao. Sang middle blocker dari tim Kamomeda yang memiliki tinggi 2 meter ini masuk ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai middle blocker juga. Hyakuzawa Yudai. Raksasa 2 meter yang pernah dihadapi Hinata pada saat kualifikasi turnamen musim semi ternyata masih melanjutkan bermain voli dan masuk ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai middle blocker. Komori Motoya. Libero dari tim Itachiyama yang dianggap sebagai libero nomor 1 tingkat SMA dulu tergabung ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai libero. Hyaku Morisuke. Sang libero mungil dari tim rival Karasuno yaitu Nekoma ternyata masuk ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai libero juga. Kiryu Wakatsu. Salah satu 5S tingkat nasional dari tim Mujinazaka ini tergabung di line up timnas voli Jepang mengisi posisi sebagai outside hitter. Ojiro Aran. Outside hitter tim Inarizaki yang juga masuk ke dalam daftar 5S tingkat nasional juga masuk ke dalam jajaran timnas voli Jepang sebagai outside hitter. Kiyomi Sakusa. Sang ace dari tim Itachiyama yang mempunyai gaya spek yang unik ini masuk ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai outside hitter. Bokuto Kotaro. Pemain yang memiliki emosi labil dari tim Fukurodani ini ternyata masuk ke dalam line up timnas voli Jepang. Meskipun masih labil sewaktu SMA dulu, Bokuto juga masuk ke dalam daftar 5S tingkat nasional. Hoshiumi Korai. Raksasa kecil dari Kamomeda yang memulangkan Karasuno di turnamen musim semi masuk ke dalam line up timnas voli Jepang mengisi peran sebagai outside hitter. Jadi, dari generasi monster yang masuk timnas Jepang, 5 diantaranya bermain sebagai outside hitter. Miya Atsumu. Setter dari Inarizaki yang sangat berbakat dan bisa melakukan serangan cepat seperti milik Kageyama dan Hinata ini masuk ke dalam line up timnas voli Jepang sebagai setter. Sudah sewajarnya apabila Miya Atsumu masuk ke dalam tim nasional, karena Miya Atsumu memiliki kemampuan yang sangat tinggi sebagai setter. Kageyama Tobio. Pemain yang paling bersinar di tim Karasuno yaitu Kageyama Tobio masih melanjutkan bermain voli. Bahkan setelah Kageyama lulus, banyak tim profesional yang ingin merekrut Kageyama. Kageyama juga sempat bermain di timnas Jepang saat Olimpiade Rio 2016. Jadi tak heran kalau Kageyama masuk ke timnas voli Jepang sebagai setter bersama Miya Atsumu. Ushijima Wakatoshi. Sang ace dari Shiratorizawa yang memiliki julukan meriam Jepang ini sudah pasti tergabung ke dalam line up timnas voli Jepang. Karena pada saat SMA dulu, Ushiwaka sudah masuk ke tim nasional Jepang U19. Hal itu juga membuktikan bahwa Ushiwaka memiliki bakat yang luar biasa hebat. Di line up timnas voli Jepang ini, Ushiwaka mengisi posisi sebagai opposite hitter. Hinata Soyo. Dan inilah pemain terakhir dari generasi monster yang masuk ke line up timnas voli Jepang, yaitu sang raksasa kecil Karasuno versi 2, Hinata Soyo. Berbeda dari generasi monster yang lain, Hinata memerlukan proses dan perjuangan yang sangat berat untuk mencapai titik ini.
seperti pergi ke Brasil untuk mendalami teknik-teknik dasar bola voli agar skill Hinata tambah matang. Pada akhirnya, Hinata bisa bermain untuk Jepang dan bertemu Kageyama kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Ngomong-ngomong, di line up ini, Hinata berganti posisi sebagai opposite hitter yang sebelumnya menjadi middle blocker di tim Karasuno. Jadi, itulah generasi monster yang masuk memperkuat line up timnas voli Jepang. Sebenarnya, setelah time skip di manganya, sangat banyak hal yang terjadi, seperti Hinata yang pergi ke Brasil, Kageyama yang bermain di tim profesional, Oikawa yang terbang ke Argentina, dan salah satunya bertemunya generasi monster di timnas Jepang. Mungkin untuk video selanjutnya, saya akan membahas cerita Haikyuu setelah time skip. Bila ada kesalahan narasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya dari anak SMK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.